Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Monica Siregar dari Prodi Bimbingan Konseling Unika Atmajaya 2023 dengan NIM 2023 0354 0001. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan emosi remaja dan dikaitkan dengan neuron otak. Pasti teman-teman udah banyak yang tahu kalau remaja itu merupakan masa perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Dan namanya perubahan pasti akan ada adaptasi atau penyesuaian yang membutuhkan waktu, dan itulah yang disebut dengan remaja. Hurlock 2014 mengatakan bahwa perubahan ini tuh seringkali dianggap tidak menyenangkan karena seringkali menimbulkan permasalahan dan konflik bagi remaja. Beberapa contoh permasalahan yang sering kali muncul itu diantaranya konflik dengan teman, konflik dengan keluarga, pacar, bahkan dengan internal diri sendiri seperti perubahan mood. Dan yang kali ini akan saya bahas adalah mengenai perubahan mood remaja. Teman-teman pernah nggak sih bertanya, siapa sih yang sebenarnya ngontrol mood kita? Perasaan kita kah? Atau otak kita kah? Jadi guys, sebenarnya perasaan yang muncul atau mood kita sehari-hari itu tuh dikontrol oleh otak kita. Di dalam otak kita ini ada 4 bagian yang mengatur tentang mood, yaitu ada amigdala, hipokampus, hipotalamus, dan talamus. Untuk lebih jelasnya, ayo kita belajar bersama. Di dalam otak kita ada bagian yang bernama sistem limbik. Kata limbik berarti batas atau pinggir, karena beberapa komponen utamanya terletak tepat di bawah otak besar pada pinggir belahan otak. Sistem limbik tersusun atas beberapa bagian penting yang berkaitan. Nah, masing-masing bagiannya punya fungsi yang berbeda-beda. Semua sistem dalam otak bekerja secara padu untuk membangun sikap dan perilaku manusia. 4 bagian otak tersebut tentu memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Apa aja sih? Oke, jadi kita akan bahas dari talamus dulu. Jadi talamus itu juga berkaitan dengan indera sensoris kita. Apapun yang masuk melalui penglihatan, terus indera peraba, perasa, itu tuh akan masuk ke dalam otak kita, ke bagian talamus. Yang kedua ada hipokampus. Hipokampus itu berkaitan dengan penyimpanan memori jangka panjang. Berikutnya ada hipotalamus. Hipotalamus itu bagian otak yang memberikan kesadaran penuh atas mood kita, emosi, gerakan, bahkan perilaku kita dalam menghadapi sesuatu. Yang terakhir ada amigdala. Amigdala itu berkaitan dengan ingatan yang sifatnya emosional seperti rasa bahagia, senang, sedih, kecewa, marah, dan masih banyak lagi. Nah, jadi reaksi emosi seseorang itu tuh sebenarnya sifatnya universal, hampir sama di setiap bagian daerah, negara, atau apapun itu hampir sama. Tapi ada hal lain yang bisa mempengaruhi juga, yaitu pengalaman, latar belakang, suku. Misal, orang yang biasanya sehari-hari ngomongnya lembut, terus tiba-tiba ketemu dengan orang baru yang gaya bicaranya mungkin lebih keras, lebih riang, itu tuh pasti ada sedikit perasaan, apa aku lagi dimarahin ya? Ada sedikit kecemasan yang muncul, padahal sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Jadi itulah maksud bahwa emosi juga dipengaruhi dengan latar belakang yang berbeda. Apabila remaja atau siapapun itu yang sedang berada di dalam tekanan, hipotalamus akan bekerja dengan sangat aktif dan melepas hormon kortisol. Hormon kortisol yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada neuron di hipokampus. Sebenarnya wajar apabila remaja masih belum bisa mengontrol emosi atas dirinya sendiri, akan tetapi jadi tidak wajar apabila remaja ini seringkali bertindak impulsif dan merugikan. Harapannya dengan memahami cara kerja otak, kita bisa membantu teman-teman kita atau adik kita, saudara kita yang berada di fase remaja untuk lebih bisa mengontrol emosinya secara efektif. Dan untuk diri kita sendiri, semoga kita bisa lebih memahami diri kita dan tidak merugikan orang lain atas perasaan yang sedang kita alami.